Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat RSMB. Senang sekali bersama saya Sedik dapat menemani Anda dalam acara edukasi kesehatan Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Dan acara ini juga ditayangkan secara live di Instagram Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, yaitu di @rs_muhammadiyah_bandung ataupun di Facebook Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung @rs_muhammadiyah Bandung. Jika ingin sehat, ngobrol bersama kami dan kami solusi kesehatan bagi Anda. Dan saya ingin tips juga nih untuk para pemirsa di rumah nih agar tetap selalu menjaga kesehatan di rumah, karena semakin sini pandemi COVID-19 ini muncul dengan varian baru, yaitu Delmicron ataupun Omicron. Nah, tapi kita tidak mengabaikan untuk penyakit demam yang lainnya nih, seperti demam berdarah. Demam berdarah ini salah satu penyakit yang dipicu oleh nyamuk Aedes aegypti yang penderita itu bisa mual muntah, panas ya, ataupun demam, dan juga sampai nyeri-nyeri badan. Sama dengan COVID-19 juga termasuk yang menimbulkan demam juga. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara mencegah penyakit DBD tersebut di masa pandemi ini. Tentu saja di sini sudah hadir di studio yaitu Bapak Dian Mulyadi, Escape Nurse. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Kabar sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Selalu sehat ya Pak ya? Siap. Alhamdulillah, ternyata Pak Dian Mulyadi sangat semangat sekali ya untuk hari ini ya Pak ya. Nah Pak, ini mengenai DBD ya, atau demam berdarah nih Pak ya. Betul. Karena kan semakin sini penyakit itu kayaknya semakin bervarian ya Pak ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mencegah nih Pak DBD tersebut gitu? Solusinya bagaimana gitu Pak? Oke, terima kasih kesempatannya. Mohon izin, saya Dian Mulyadi dari perawat Rodo Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, ingin sedikit berbagilah tentang bagaimana kita cara menanggulangi demam berdarah ini. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita cara menanggulangi demam berdarah. Ya. Kalau mengenai demam berdarah, kita tidak terlepas dan tidak mungkin akan melupakan aktor utamanya adalah nyamuk ya. Nyamuk itu adalah yang bisa menyebarkan virus demam berdarah atau virus dengue itu dari si A ke si B, dari orang yang sakit ke orang yang sehat gitu ya. Jadi di sini adalah pola untuk pencegahannya yang termudah adalah bagaimana satu, kita untuk menghindari dari gigitan nyamuk tersebut. Kedua adalah bagaimana caranya supaya populasi si nyamuk itu tidak berkembang biak dengan pesat, dengan nyaman lah, seperti itu ya. Betul. Seperti kita ketahui, kita berada di daerah tropis ya, terus berada di daerah cekungan Bandung ya, terus dengan curah hujan yang cukup tinggi ya, boleh dikatakan sering hujan dan perubahan cuaca yang berubah-ubah ya. Jadi di situ merupakan habitatnya si nyamuk Aedes aegypti itu. Bagaimana caranya kita untuk menghindari gigitan? Ya biasanya kita kalau ya, karena kan nyamuk ini aktivitasnya itu di jam pagi dan di siang hari ya. Jadi pada jam-jam segitu ya kita harus berusaha bagaimana caranya supaya tidak digigit nyamuk ya. Sekarang banyak lah ya lotion anti nyamuk ya, seperti itu. Betul. Atau kalau di rumah, semisal kita bekerja di rumah ada anak yang kita tinggal ya dengan pengasuh atau dengan siapa ya, kita coba pada saat jam-jam segitu kita berikan obat anti nyamuk yang spray ya. Spray. Di sini nggak boleh menyebutkan kan gitu ya. Mangga silahkan pilih yang itu yang sekiranya mungkin tidak non alergi lah untuk yang keluarga yang di sana. Iya, betul. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana kita supaya tidak si nyamuk itu nggak berkembang ya, tetap. Dari semenjak awal kita kecil ya sudah mengetahui tentang 3M. Ya. Apa sok 3M apa enggak pasti? Ternyata bukan hanya memakai masker dan cuci tangan ya, 3M itu bisa menutup air, terus juga menguras bak air ya, betul. Dan menimbun kira benda-benda yang akan menimbulkan jadi tempat genangan air. Karena di situ adalah satu media nyamuk tersebut untuk berkembang biak, bertelur, menjadi larva, terus menjadi pupa dan jadi nyamuk dewasa ya, seperti itu. Ya. Terus kedua mungkin ya, untuk selanjutnya adalah mungkin kalau dari aspek secara global secara umum ya, kalau suatu ketika di suatu daerah itu ada endemik ya biasanya kita koordinasi dengan dinas kesehatan setempat
dalam pemberantasan sarang nyamuk. Dalam pemberantasan sarang nyamuk Bisa dengan fogging seperti itu. Tapi memang kalau dilihat efektivitas fogging juga belum sempurna efektif bisa membasmi. Jadi harus ada kurun waktu tertentu harus di-fogging kembali gitu. Jangan hanya ada yang sakit terus kita fogging sekali tinggal, nggak bisa seperti itu. Karena kan fogging itu kan hanya untuk nyamuknya. Sedangkan untuk larva dan apa yang ada di genang air kita nggak tahu. Makanya tadi yang 3M itu. Yang 3M tersebut. Untuk sementara itu mungkin. Tapi kadang masyarakat itu setelah di-fogging itu kan itu asap ya Pak ya? Betul, pengasapan. Asap. Tapi si nyamuk itu kan semakin berkeliaran, semakin mengebencar gitu kemana-mana. Nah, suatu ketika ada cerita di situ masyarakat yang memang tertular pada saat fogging tersebut, Pak. Jadi apakah fogging itu efektif atau enggaknya, kita mungkin itu belum tahu ya, karena di situ juga ada larva-larva dan sebagainya yang tidak mati gitu ya, Pak. Betul. Nah, di sini yang membedakan DBD gitu Pak dengan demam lainnya, karena kan sama-sama mungkin demam dengan 30 derajat sampai 40 derajat begitu Bapak ya. Betul. Nah, bagaimana Pak untuk membedakannya dengan penyakit tifoid ataupun yang lainnya gitu? Secara umum ya kita bisa mengatakan demam itu merupakan dari manifestasi tubuh kita akibat adanya kemasukan suatu mikroorganisme ke dalam tubuh kita ya. Jadi demam itu merupakan gejala normal, tapi suatu ketika demam itu akan menyebabkan suatu masalah bila memang tidak kita tangani seperti itu. Nah, kita untuk membedakan kira-kira ini kita demam karena demam berdarah, demam karena yang lain, atau demam misalnya karena masuk angin seperti itu kasarnya gitu ya. Yang lebih mudahnya kita demam itu kan sifatnya nggak bisa objektif ya, subjektif ya. Bisa diobjektifkan kalau kita ukur suhunya kan gitu. Nah, terkadang kita juga sulit menentukan sejak kapan si A, si B itu terkena demam. Karena hanya bisa dilihat kalau kita pada saat kita ukur suhunya. Oh, suhunya 38 derajat. Oh, suhunya 40 derajat Celcius. Sebenarnya tadi boleh dikatakan misalnya udah ada terasa badan terasa malas-malas ya. Ada pegal-pegal, ada nyeri-nyeri otot, itu bukan salah satu gejala untuk mau demam. Nah, kita untuk membedakan apakah demam itu sebelum kita memang idealnya harus masuk ke rumah sakit ya, untuk diperiksakan ini penyebabnya apa sih si demam itu, karena tadi dikatakan demam itu adalah manifestasi klinis dari sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita kan gitu ya. Ada mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita, baik bisa virus, bakteri ataupun yang lain seperti itu. Yang terefektif mungkin ya kita datang ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau secara visual, secara mudahnya ya mungkin gini, kalau demam berdarah ya, demam dengue itu biasanya kan nggak jarang nampak ya dulu sebelum dalam beberapa hari pertama itu nggak akan nampak dulu, ya, tapi tahu-tahu panas tinggi gitu ya. Tapi kalau untuk yang lain-lain itu bisa dilihat, kalau misal tifoid ya, kita biasa kalau bisa menjulurkan lidah itu terlihat ada keputih-putihan di antara lidah itu ada kemungkinan penanda tifoid kan. Terus kalau misalnya demam karena batuk pilek, ya jelas ada batuk tanda pileknya seperti itu ya. Tapi yang terpenting kalau kita untuk membedakan apa demam itu dari demam berdarah atau demam karena tifoid atau demam-demam yang lain, itu lebih baik kita datang ke rumah sakit aja untuk melakukan pemeriksaan. Itu adalah langkah yang paling penting ya Pak ya. Langkah yang paling penting untuk memeriksakan diri kita, apa kita terdeteksi terkena DBD ataupun tifoid ya Pak ya. Betul. Jadi demam itu bukan hanya dari DBD ataupun dari tifoid, mungkin untuk gejala lain sebetulnya banyak ya. Kita masuk angin juga pasti gejalanya demam gitu ya. Karena tadi sebenarnya manifestasi klinis kita dalam betul. merespon ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Betul. Nah, lantas bagaimana Pak kalau kita sudah membersihkan segalanya, misalkan sudah mengubur atau menimbun ya barang-barang bekas, sudah menutup genangan air dan sebagainya, pokoknya kita sudah prokes untuk DBD tersebut alhamdulillah, terima tapi kasih. malah tetap tuh si DBD itu masih muncul gitu, si nyamuknya tuh Pak. Nah, itu bagaimana Pak? Kalau melihat dari faktor-faktor kenapa sih angka kasus demam berdarah tetap tinggi ya, tadi sebagian sudah saya katakan. Pertama adalah memang di Indonesia lah, kalau misalnya ataupun di Bandung, kita memiliki beberapa daerah yang memang endemik untuk kasus demam berdarah. Nah, kedua, mobilisasi ya, mobilisasi kita dengan perkembangan infrastruktur ya. Kita dari sini ke Jakarta
hanya beberapa jam ya, dulu mah hampir 5-6 jam, sekarang hanya 1 sampai 2 jam. Kita ambil contoh misalnya mobilisasi ini kan sangat berpengaruh juga sih dalam penyebaran demam berdarah. Terus selanjutnya ya. Itu selanjutnya adalah kitanya, manusianya, daya tahan tubuh kitanya gitu ya. Kalau kita memang daya tahan tubuh kita sehat, kuat, insya Allah tidak akan tertular. Terus mungkin orang-orang yang faktor yang rentan terkena demam berdarah itu antara usia anak ya, anak sampai usia 14 tahun dan mungkin lansia, betul. Karena kan di situ tanda kutip ya, daya tahan tubuhnya belum sempurna. Nah sekarang tadi pertanyaannya adalah kita sudah berusaha tanda kutip ya dengan 3M++ lah gitu ya. Betul. Tapi kenapa sih keluarga kita ada yang kena demam berdarah? Nah gitu. Ya kita tanya-tanya, yang sakitnya itu apakah pernah misalnya ya perjalanan ke daerah yang endemik demam berdarah itu. Kalau enggak, oke, kita sangkal. Terus tanya lagi, di sekitaran situ sekitar radius 500 meter dari rumah misalnya, ada yang kena sakit demam berdarah enggak? Gitu misalnya. Oh ada. Nah, ada kemungkinan kan? Karena gini, itu ada kemungkinan digigit nyamuk orang yang ada sekitar di radius 500 meter itu bisa ya. Atau mungkin tadi kalau tadi disangka perjalanan dari pulang yang daerah yang endemik disangkal, berarti itu bisa ada kemungkinan dari situ. Kalau ternyata di sekitar rumah kita ada loh penderita yang baru pulang dari rumah sakit misalnya, betul dengan sakit DBD ya, belum ada koordinasi dengan dinas kesehatan untuk fogging seperti itu. Nah itu ada kemungkinan besar. Karena apa? Karakteristik nyamuk DBD terutama nyamuk betina nih ya, dia itu bisa hidup sampai 1 bulan. Sampai 1 bulan ya? Terus bisa terbang dengan jarak tempuh itu antara 100 sampai dengan sekitar 500 meter. Terus lebih membahayakannya adalah nyamuk betinanya ya? Nah itu dia, ada kemungkinan mungkin tertular dari situ. Nyamuk kita, ada nyamuk yang dari yang sekitar, ada yang itu udah gigit yang sakit itu ya, betul. Terbang ke kita tadi tidak menjaga pada saat jam-jam tadi, misalnya antara pagi hari antara jam 9 sampai jam 11, terus dari jam 2 sampai jam 4 kita tidak melakukan pencegahan atau ya pencegahan lah ya, dengan menyemprotkan desinfektan anti nyamuk, betul. Itu ada kemungkinan tergigit di situ, walaupun misalnya si pasien itu nggak kemana-mana, ada di rumah seperti itu. Itu kemungkinan itu mungkin bisa terjadi. Tapi setelah ada pengobatan yang lain selain dari sprayer gitu ya untuk nyamuk, itu juga ada lotionnya ya. Ada zaman sekarang kan bisa ada lotion ya Pak ya. Tapi ada nyamuk-nyamuk tertentu yang kalau dilihat itu yang sisanya gitu ya. Yang kalau misalnya pakai lotion itu yang gigit mungkin ada 1 gitu Pak yang sisa gitu. Nggak semuanya kebal gitu pakai lotion, tapi tetap aja itu tetap menular gitu ya penyakit dari DBD tersebut begitu Pak. Nah untuk langkah selanjutnya Pak, bagaimana kalau misalkan ada nih masyarakat gitu yang datang ke rumah sakit tapi di rumah sakit tersebut wabah pandeminya tuh belum selesai atau belum aman gitu, karena dia sudah mengalami DBD sebelumnya ini himbauan aja nih untuk masyarakat begitu ya. Nah bagaimana nih Pak Dian untuk solusinya? Pada prinsipnya kita jangan khawatir untuk menggunakan pelayanan rumah sakit. Betul. Ya terutama mungkin di rumah sakit kita, Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung ini, Bapak Ibu bila mana terkena tanda kutip DBD lah ya, kita kan pembahasan kita tentang DBD dan ingin berobat ke Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, terima kasih. Jangan khawatir, sebatas kita melakukan protokol kesehatan untuk COVID-19 itu insya Allah kita akan ya tanda kutip insya Allah tidak akan tertular dari. Karena apa? Kita juga sudah mulai kembali membatasi jumlah pengunjung ya. Betul. Atau kalaupun pengunjung juga kita dibatasi juga untuk penunggu ya. Bila mana sakit jangan khawatir, tidak akan ditunggu oleh keluarga. Boleh ditunggu oleh keluarga, hanya dibatasi dengan 1 orang ya, seperti itu. Daripada kita biarkan karena takut dengan COVID ya, betul. Malah DBD kita abaikan, kita sepelekan karena takut ke sana. Kita nggak usah takut, tetap berobat aja. Kalau memang kita sudah merasakan ada gejala-gejala yang tidak mengenakan pada tubuh kita, lebih baik kita untuk
mencari pelayanan kesehatan untuk berobat ataupun setidaknya untuk memeriksakan betul ini sakitnya apa seperti iya, itu. Betul. Jadi himbauannya untuk para pemirsa di rumah ataupun masyarakat di rumah yang mempunyai gejala demam ya ataupun yang mulai merasakan mual muntah, jangan takut untuk berobat ke rumah sakit. Tentunya di Rumah Sakit Muhammadiyah ya Pak Dian ya. Iya, betul. Karena di kita juga untuk jumlah pengunjungnya dibatasi, terus Betul. juga untuk penunggu pasien juga kita tentunya dibatasi, tapi ya tidak usah khawatir karena tetap ada yang nunggu begitu Pak Betul. ya. Ya tetap harus mengutamakan protokol kesehatan, itu yang paling penting ya Pak Betul. ya. Nah, karena memang beberapa waktu yang lalu gitu khawatir gitu masyarakat itu kalau seolah-olah kadang-kadang pasiennya juga karena kutip ya sieun diculkeun ke keluarga gitu. Takut ditinggal. Oh ditinggal tuh menang nggak boleh ditunggu lah seperti Ya. itu. Boleh ditunggu ya, Ya. jangan khawatir, boleh ditunggu bergantian satu orang. Iya betul Pak. Jadi nggak usah khawatir gitu ya Pak. Yang Betul. pasti ada yang nunggu gitu Pak. Insya Allah. Insya Allah ada yang nunggu. Nah Pak, Pengalaman. kita lagi ke topik awal kita di DBD tersebut ya Pak ya. Ya. Nah ini di DBD ini katanya kalau misalkan nggak diobatin atau hanya dianggap hal sepele gitu Pak ya di DBD tersebut, katanya bakal menimbulkan komplikasi Pak. Itu apakah betul atau tidak Pak? Yang mempengaruhi organ-organ tubuh lain gitu. Ya benar. Sebenarnya DBD ini kalau daya tahan tubuh kita kuat, dia akan hilang dengan sendirinya ya. 1-8 hari atau mungkin 1-10 hari akan hilang. Tapi tidak semua orang memiliki daya tahan tubuh yang kuat bagus, yang kuat, badan sehat seperti itu. Jadi beberapa orang mungkin kalau memang dalam keadaan badannya lemah, fisiknya lemah, manifestasinya itu bisa muncul juga sampai ke perburukan seperti itu, sampai ada yang sampai dengan shock ya. Atau mungkin kalau tidak secepatnya ditangani gitu, malah lebih fatal lagi bisa dengan kematian seperti itu. Jangan sepelekan. Jangan sepelekan, jangan disepelekan untuk penyakit-penyakit. Kita harus waspada. Tetap waspada dengan itu. Nah, ini bisa mempengaruhi organ-organ yang lain juga ya Pak, komplikasinya kalau tidak ditangani gitu ya. Betul. Bahkan bisa sampai pendarahan atau mimisan gitu Pak ya. Ya, betul. Itu fase yang sudah komplikasi atau memang fase awal dari DBD tersebut Pak? Sampai pendarahan. Boleh dikatakan ini adalah fase kritis ya. Fase kritis ya. Ada yang fase kritis ya. Jadi ada fase inkubasi, boleh dikatakan DBD itu ada fase inkubasi, itu fase di mana waktu nyamuk itu nyamuk virus itu masuk ke dalam tubuh kita, respon kita bagaimana pada fase kritis, dan mungkin kedepannya itu maka dikatakan DBD itu sebenarnya itu bisa sembuh dengan sendirinya. Nanti ada fase konvalens ataupun fase penyembuhan. Nah, yang dikhawatirkan itu pada saat fase kritis nih, kita mampu nggak nih tubuh seseorang itu. Nah, tugas kita rumah sakit ataupun orang-orang kesehatan itu membantu untuk meringankan gejalanya dan untuk sedapat mungkin supaya tidak terjadi komplikasi akibat dari invasi virus tersebut gitu. Oh gitu. Jadi ya salah satunya mungkin tetap dari kitanya harus tetap menjaga kesehatan kita sendiri ya. Betul. Agar daya tahan tubuh kita tetap menjadi kuat ya Pak ya. Yeah. Terus yang tadi karena apa ya? Karena mempengaruhi ke lansia mungkin ya, yang lansia ataupun lansia, anak-anak ya, ya betul, Pak ya. betul. Itu katanya kalau misalkan DBD itu kayak pelana kuda ya Pak ya. Paginya nggak panas atau siangnya bisa panas gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan kadang orang bilang itu sampai menyebabkan kematian gitu Pak. Yeah. Itu ada yang sampai seperti itu karena mungkin orang-orangnya menghiraukan atau mengabaikan ya dari penyakit DBD tersebut. Nah, ini kenapa bisa terjadi ke anak-anak pada saat fase kritis begitu Pak, sampai bisa anak-anak itu ada yang paling kebanyakan kan anak-anak yang meninggal Pak kalau untuk terkena DBD tersebut. Kalau sampai dengan keadaan kritis itu biasanya kita memang kesulitan dalam menentukan. Pertama demamnya itu untuk antisipasi demam. Karena apa kan kita kalau anak ya sulit juga kita tanya, karena juga orang tuanya juga tidak selamanya ada di dekat pada saat demam ya. Jadi sulit untuk menentukan sejak kapan sih demamnya kan. Dari kita penentuan awal untuk penentuan sejak kapan demam itu muncul, itu kan kita bisa mengetahui treatment apa pada saat itu. Tapi kalau untuk anak, selain memang daya tahan tubuhnya belum kuat ya, kita juga agak sulit.
Kalau nanya ke ibunya juga bekerja, gitu. Dititipkan dengan siapa ya gitu Kesibukan kan. masing-masing Ya orang gitu tuanya ya. ya, Pak ya. Yang penting tahu-tahu anak tuh udah panas gitu ya. Dikasih obat penurun panas, turun rep ya. Tenang tuh ya, tinggal lagi bekerja, tahu-tahu panas lagi kan, Nah, seperti gitu, itu. Pak, ya. Nah, itu kan mungkin dalam kalau suatu ketika dikatakan memang itu gejala demam berdarah, boleh dikatakan demam berdarah. Ya sebaiknya memang tadi saya katakan Langsung ke segera mencari paskes ya, pelayanan kesehatan yang terdekat untuk diperiksakan dan mungkin diperiksakan. diobati seperti itu. Karena masyarakat di kita tuh kadang ibu-ibunya mengabaikan si anak-anaknya gitu. Ini mah kayaknya demam biasa, Demam masuk angin biasa. yang tadi ya. Iya. Anak-anaknya atau ini demam karena flu masuk angin. Nah, itu yang paling bahaya ya. Maksudnya yang baru pulang ke sana sini nggak tahunya kena demam berdarah ya. Gitu. Itu kita harus aware lingkungan juga sih. Ada nggak sih kita yang kena demam berdarah? Patut kita curiga boleh lah gitu, tapi jangan cemas ya, jangan takut gitu Jangan ya gitu. takut, Betul. ya, Jangan betul. takut. Pokoknya kalau soal itu silakanlah sesegera mungkin untuk dicari pelayanan kesehatan untuk ya minimal diperiksa. Minimal diperiksa. Nanti setelah diperiksa kan ketahuan nih, oh ternyata hanya demam biasa, ya dipulangkan lagi, nggak usah dirawat atau seperti itu, kita kasih obat seperti itu ya. Iya. Jadi untuk para orang tua di rumah nih, jika ada anak yang sakit ya atau demam gitu ya Pak ya, jangan dibiarkan saja. Lebih baik langsung berobat ya ke paskes terdekat, puskesmas mungkin Pak ya, atau juga mungkin bisa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung tentunya ya Pak ya. Kita 24 jam kok. Iya betul. Tenang aja, Kita 24 jam senantiasa melayani masyarakat ya Pak ya. Betul. Kita lanjut lagi Pak ke pertanyaan berikutnya. Nah, kira-kira berapa lama Pak untuk DBD tersebut bisa sembuh? Atau 1 minggu atau 2 minggu, ataukah nanti bakal jadi lagi atau gimana Pak? DBD itu biasanya kan tadi dikatakan bisa sembuh dengan sendirinya ya. Sebenarnya ada beberapa yang literatur yang saya baca itu dengan sembuh dengan sendirinya. Interval inkubasinya itu adalah 1 sampai 8, kadang-kadang sampai 10 hari seperti itu. Setelah itu kan nanti ketahuan kan hasil pemeriksaan ternyata trombositnya udah bagus, tapi leukositnya masih itu berapa titik. Itu ada komplikasi lain ataupun komorbid ya. Komorbid. Ada sakit lain yang menyertai itu seperti itu. Tapi begini Pak, kalau misalkan seperti pasien-pasien yang berobat ke rumah sakit itu menganggapnya dengan hal sepele, itu gimana ya Pak ya? Kayak COVID gitu Pak ya. Kalau COVID kan biasanya itu ada tes lab sendiri ya, atau apa namanya, swab ya Pak ya. Swab. Nah, kalau untuk di DBD tersebut kira-kira harus diperiksakan itu apa Pak? Kalau untuk darahnya mungkin trombositnya yang turun ya? Oh ya. Untuk sementara ya mungkin bisa kita pemeriksaan sismek ya. Betul. Sismek itu ada pemeriksaan kayak hemoglobinnya, trombositnya dan hematokritnya. Nanti akan muncul kalau misalnya ada penurunan nilai trombosit, itu biasanya indikasi untuk ke demam berdarah. Untuk yang lebih lanjut mungkin kita juga ada pemeriksaan tersendiri itu. Nah, itu kewenangan dari DPJP atau dokter yang dokter penanggung jawabnya, dokter mungkin penanggung jawab ya mungkin. Ada pemeriksaan khusus sendiri untuk menentukan benar itu adalah demam berdarah. Misalnya boleh disebutkan mungkin pemeriksaan EGG, EGM seperti itu, dan mungkin ada juga yang pemeriksaan NS1 seperti itu, untuk menentukan betul ini ternyata demam berdarah. Tapi kalau sekilas sih cukup dengan trombosit juga nanti ketahuan. Cukup dengan trombositnya rendah itu rendah ya, ketahuan bahwa itu terpapar demam berdarah ya Pak ya. Dan salah satu tanda itu. Tapi yang seperti Bapak bilang tadi itu ada DBD itu katanya sembuh dengan sendirinya ya Pak ya. Betul. Tapi bahkan yang ada orang yang tidak sembuh karena kan trombositnya tetap rendah begitu Pak. Karena trombosit itu asupan dari mungkin karena dianya dehidrasi, kurang minum begitu Bapak ya, dan juga makanan begitu Pak. Nah, itu bagaimana kalau misalkan dalam waktu 10 hari atau lebih dari 10 hari trombositnya masih tetap rendah begitu Pak? Itu kan banyak ada upaya-upaya yang bisa dilakukan ya. Biasanya dokter akan ya itu misalnya kewenangan klinis ya, itu masalah dokter, tapi setidaknya kemungkinan itu mungkin daya tahan tubuhnya memang lagi lemah. Daya tahan tubuhnya jadi dia enggak, terus apa yang sudah diberikan pertolongan itu mungkin boleh dirasa mungkin karena ada faktor-faktor penyakit yang lain sehingga si trombosit itu tetap nggak mau naik gitu ya. Kita upayakan untuk banyak minum, infus seperti itu, masukan cairannya cukup seperti itu. Ya. Sebenarnya insya Allah trombosit akan naik dengan sendirinya. Yang perlu diwaspadai itu pada saat ya fase-fase trombositnya rendah, kita harus mengantisipasi gejala kemungkinan terburuk seperti itu. Ya,
Ya, yang pasti kita harus tetap prokes ya, dan juga pesimis gitu, jangan pesimis gitu, maksudnya tetap kita harus tetap yakin gitu bahwa untuk yang terkena DBD juga bakalan sembuh gitu Pak. Insya Allah. Nah, asal jangan telat ya. Iya. Betul. Baik Pak Dian, saya juga ingin highlight sebentar untuk para pemirsa di rumah nih yang baru gabung, bahwa Anda saat ini telah bergabung bersama kami di Ngobrol Sehat ataupun Edukasi Kesehatan bersama Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Dan untuk tema kita kali ini adalah DBD di masa pandemi. Baik Pak Dian, di sini juga kita ada pertanyaan-pertanyaan dari sosial media ya Pak ya. Oh iya, teman-teman kami di sosial media. Bisa. Baik, kami akan cek dulu sebentar nih bagi Anda yang ingin bertanya. Sebentar Bapak ya. Saya cek dulu. Biasanya di sosial media ini ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya dari pengguna sosial media ya untuk bertanya gitu. Nah, ini sudah masuk Pak. Kira-kira ini ada pertanyaan. Apakah virus DBD bisa bermutasi seperti virus COVID? Jika terinfeksi virus DBD dan COVID, apakah demam yang timbul siklusnya mengikuti siklus DBD tersebut? Begitu Pak, untuk pertanyaannya. Baik, saya coba ya. Sebenarnya kan juga ini kompetensi yang medis ya. Tapi saya coba. Tadi dikatakan kalau seseorang terkena DBD akan bermutasi seperti virus pandemi atau COVID gitu. Kalau DBD itu sebenarnya ada 4 serotipe ya. Ada DN1, DN2, DN3, dan DN4. Nah, yang terbiasa di kita adalah yang biasa sampai dengan kejadian yang cukup kritis itu biasa karena terinfeksi virus yang serotipenya DN3 gitu ya. Betul. Tapi kalau untuk COVID juga kita kan belum memahami ya, ada perubahan itu kan harus ada pemeriksaan khusus. Karena kan setahu kita COVID juga serotipenya kan baru ada alfa, beta, delta, dan sekarang mungkin yang terbaru seperti itu. Omikron ya sekarang ya. Tapi kalau untuk gejalanya mungkin hampir sama ya. Cuma untuk pola penyebarannya itu mungkin kalau COVID yang sekarang kan mungkin nggak cepat penyebarannya. Betul. Tapi gejala yang ditimbulkan tidak separah serotipe yang sebelumnya gitu ya. Apa sih namanya, delta misalnya atau apa seperti itu. Ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Ini untuk penanya yang barusan ini sudah terjawab oleh Bapak Dian ya, semoga menjadi solusi bagi kesehatan Bapak dan Ibu ya. Daya tahan tubuh kita harus. Iya, tetap. Nah, untuk selanjutnya ini apakah yang sudah terkena DBD akan muncul kekebalan tubuh dan tidak akan terkena DBD lagi? Mungkin ini kayak kita sudah terkena virus, apakah akan terkena lagi gitu? Karena sudah mempunyai imun tubuh gitu, imun dari penyakit tersebut. Itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sering muncul. Kalau kita sudah kena DBD, akan kena DBD lagi nggak sih gitu ya? Betul. Dulu kan kalau waktu saya masih kecil kan gini ya, ada sakit cacar misalnya ya. Kadang-kadang ditempel-tempelkan gitu ya, supaya kena cacar gitu ya. Karena tujuannya untuk terjadi imunitas tubuh kita supaya nanti suatu ketika ke depan tidak terkena cacar lagi. Kalau kita berbicara cacar ya, tapi cacar juga ada batas waktunya, kekebalan itu antara 20 sampai 30 tahunan ya. Baru kemungkinan muncul lagi suatu ketika kita daya tahan tubuh kita lemah, terus di sekitaran gitu banyak yang kasus cacar misalnya. Nah, kalau untuk DBD tadi saya dikatakan kalau kita terpapar serotipe DN1 misalnya, udah terkena suatu ketika kalau untuk ke DN1 lagi kita nggak akan, tapi entah kan karena nanti ada kemungkinan kena serotipe DN yang lain kan gitu. Si virus ada 4 tuh si dengue itu ya, DN1 sampai dengan DN4 seperti itu. Ya itu memang kalau terkena lagi ada kemungkinan mungkin beda serotipe si virus dengue-nya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Iya, baik. Mungkin kalau untuk kayak imun gitu ya. Kayak kita sudah terkena, maaf ya, contohnya terpapar COVID, karena kita sudah divaksin COVID gitu, mungkin terkena COVID lagi, itu sudah terjadi daya tahan tubuh gitu di dalam kita. Diharapkan seperti itu. Seperti itu mungkin ya, tapi tetap akan terkena DBD tapi dengan serotipe yang berbeda. Tipe yang berbeda gitu ya. Dengue yang berbeda lah gitu. Tapi sesama genus dengue gitu. Iya, betul. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah karena di masa pandemi mungkin ini ya, apakah penyakit DBD tersebut akan memperpanjang gitu masa penyakit durasinya karena dengan masa pandemi ini gitu ya, ditakutkan beliau sedang menjalani masa DBD gitu ya. Terus dibarengi dengan sekarang COVID gitu Pak. Nah, apakah akan memperpanjang masa penderita atau penyakitnya tersebut gitu Pak? Ini untuk pandeminya atau untuk yang sakitnya gitu?
Yang sakitnya. Oh, untuk yang sakit ini yang pertanyaan sakit dikira mungkin untuk, masuknya. untuk pandeminya ya. Kalau pandeminya, Pandemi udah nggak bisa jawab bisa Iya. sampai kapan gitu. Tapi kalau untuk yang sakitnya kita lihat kalau memang hanya terkena DBD ya insya Allah kalau memang daya tahan tubuh membaik kita akan sembuh ya. Tapi semisal pada dalam perjalanannya terjadi infeksi silang ya misalnya seperti itu ya. Ya makanya pada saat perawatan DBD pun ya diharapkan prokes untuk yang 5M lah minimal itu harus dilaksanakan di rumah sakit seperti itu. Yang pertama berkaitan dengan pembatasan pengunjung ya. Betul. Terus penunggu hanya 1 orang, boleh bergantian. Malah kalau di beberapa rumah sakit itu sudah diterapkan kalau untuk penunggu itu harus di swab juga kan gitu. Jadi kita belum sih. Mudah-mudahan di kita ada ya Pak ya. Nah di sini apakah ada untuk vaksin DBD-nya tersebut Kak untuk kalau kita kan ada vaksin corona gitu ya untuk masa pandemi saat ini. Nah di DBD ini apakah ada vaksinnya begitu Pak? Dari literatur yang saya baca ada yang mengatakan ada ya? Ada yang mengatakan belum ada karena efektivitas dari vaksin DBD itu sendiri ya. Selain memang mahal ya, katanya mahal ya. Terus memang harus dilakukan kalaupun ada vaksinnya itu ya jarang. Saya lupa nama vaksinnya den apa gitu ya. Memang ada pemberian vaksin itu 3 kali ya dalam kurun waktu interval sekian bulan kita berikan lagi antara 3 sampai 4 bulan atau 6 bulan saya lupa seperti itu ya. Ada sih cuma memang jarang karena memang mahal ya. Terus pun memang vaksinnya itu istilahnya jarang gitu. Baru ada di mana ya, di Amerika kalau nggak salah itu seperti itu. Ya berarti memang ada. Di Indonesia belum lah, belum. Di Indonesia memang belum ya. Belum. Sebagian ada yang mengatakan ada vaksin DBD dan sebagian lagi mengatakan tidak ya. Ya. Terlebih lagi untuk anak-anak ya Pak ya. Anak-anak itu mungkin vaksinnya akan lebih berbeda karena daya tahan tubuh di anak-anak itu mungkin belum cukup kuat ya Pak ya untuk di vaksin DBD ini untuk anak-anak. Nah ini untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Gejala awal apa yang membedakan sakit DBD dengan COVID dan dulu biasa ini apa ya? Gejala awal apa yang membedakan sakit DBD dengan COVID dan dulu gitu? Sebetulnya memang tadi sudah dijelaskan ya Pak. Betul. Mungkin ya ini mungkin untuk para pemirsa di rumah yang butuh penjelasan yang lebih lanjut mungkin Bapak. Oke. Tadi sebenarnya sudah kita jelaskan ya terkait perbedaan demam DHF, demam denggi dengan demam dari misalnya karena COVID ya seperti itu. Tadi yang kita bahas memang contohnya itu demam denggi dengan tifoid ya. Ya. Yang pasti kalau untuk demam akibat COVID itu ada gejala tambahannya misalnya, ada sesakan, ada nyeri tenggorokan, tapi sebagian juga ada yang di DBD juga ada dirasakan seperti itu. Tapi memang yang terpenting adalah untuk membedakan bahwa itu demam karena COVID dan atau mungkin karena denggi ini ya. Ya satu-satunya jalan ya mungkin itu dengan diperiksakan. Iya. Kita harus pemeriksaan laboratorium untuk memastikan bahwa ini adalah demam karena COVID atau karena gitu ya? virus dengue Virus dengue itu. tersebut. Jadi memang yang tadi awal itu ya Pak ya yang sudah disampaikan oleh Pak Dian untuk pemirsa. Jadi untuk lebih memastikan betul. Ya. Dan juga harus tetap kontrol kesehatannya ke dokter langsung Pak ya atau periksakan ke lab gitu ya. Agar cepat mengetahui bahwa penderita tersebut terkena DB ataupun COVID-19 ini ya Pak ya. Nah, untuk yang selanjutnya Pak ini ada pertanyaan lagi. Apakah antibiotik dapat membunuh virus DBD atau COVID itu Pak? Kita harus sepengetahuan virus itu tidak ada obatnya gitu ya. Cuma bagaimana caranya kita meningkatkan daya tahan tubuh supaya bisa melawan si virus itu. Antibodi yang tadi ya Pak ya? Kalau untuk antibiotik kayaknya sebelum ada yang spesifik untuk bisa sampai ke sana. Setahu saya seperti itu ya. Karena memang virus itu belum ada obatnya untuk membunuh kecuali kitanya sendiri yang memperkuat daya tahan tubuh kita supaya melawan si virus itu. Walaupun dilawan juga nggak akan dimatikan sih biasanya hanya untuk ditidurkan seperti itu. Pada saat suatu ketika kasarnya ya, hanya melemahkan. Nah kalau kita piting dulu ya, berantem ya, tes gitu hanya untuk ditidurkan saja si virus di dalam tubuh kita. Suatu ketika kita daya tahan tubuh kita lemah, biasanya dia akan bangun seperti itu. Biasanya
Antibiotik itu biasanya kalau ada komplikasi lain, biasanya medis ya ini sebenarnya, bisa diberikan antibiotik bila memang ada peradangan atau ada infeksi lain selain karena virus itu sendiri. Gitu. Ada penyertanya lah. Ada penyertanya gitu. Nah, ini tapi kan kalau untuk secara khusus antibiotik untuk virus, setahu saya belum ada. itu belum ada. Nah, tapi setelah misalkan terjadinya demam nih Pak nih, terjadinya demam itu misalkan sudah lewat 1 minggu nih. Nah, sebetulnya langkah awal yang pertama memang harus secepatnya ya ke dokter ya, apalagi kalau terkena DB itu kan kita belum pasti ya. Betul. Tapi ini kalau sudah lewat 1 minggu gitu ya, kondisinya dengan kondisi yang kritis, itu apakah bagaimana Pak dengan kondisi organ-organ tubuhnya yang lain begitu Pak, seperti sakit badan ataupun yang lainnya? Oke. Ya makanya kita jangan menyepelekan demam ya. Oh merasa demam, oh kita minum obat-obat warungan aja seperti itu. Ternyata masih demam juga, kita ngeyel ya masih di rumah aja gitu ya. Ini pengobatan, istirahat, minum. Ada upaya untuk melakukan tindak lanjut pemeriksaan ke rumah sakit ataupun pengobatan ke rumah sakit seperti itu. Kita khawatir juga nanti kan minimal kita belum tahu nih diagnosanya sakitnya apa sih sebenarnya dia demam itu sampai dengan separah itu misalnya. Apalagi maaf ya misalnya sampai wafat atau sampai meninggal, kita kan belum mengetahui, kecuali kita memang sesegera mungkin lah kalau memang itu harus segera dibawa ke pelayanan kesehatan ya. Kita ada di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, ada pelayanan itu IGD juga bisa menampung untuk 24 jam untuk itu. Betul. Di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung kita senantiasa melayani pasien itu dengan 24 jam ya, dengan pelayanan IGD ya Pak ya. Iya, IGD bisa 24 jam. Jadi jangan takut untuk periksakan diri Anda untuk berobat ke Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung gitu ya Pak. Jangan khawatir, ada BPJS. Nah, Pak, mungkin untuk sesi diskusi atau sesi tanya jawab mungkin cukup sampai sini. Dan ini untuk pemaparan materi tentang DBD di masa pandemi ya Pak ya. Betul. Ya, kita akhiri sampai sini saja mungkin Pak, karena kita ada pembahasan waktu. Oh ya, terima kasih atas undangannya nih, saya bisa berbicara di sini ya. Kita akan kembali lagi Pak nanti di sesi berikutnya ya Pak ya. Oh, semangat insya Allah. Baik, untuk pemirsa di rumah, untuk edukasi kesehatan kita kali ini kita cukup sampai di sini, dan kami ingin informasikan pula nih bagi Anda yang ingin memerlukan pengobatan di rumah, kita mempunyai pelayanan home care nih ya di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung ya Pak ya. Oh iya betul. Ada home care di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Jadi untuk pemirsa yang takut nih berobat ke Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung karena situasi pandemi, kita juga ada home care yang dimana nanti ada pelayanan kesehatan di rumah dengan tenaga kesehatan yang profesional, itu termasuk dokter dan juga perawat ya Pak ya. Betul. Nah, bisa dihubungi di nomor 0813 1859 6177 ataupun telekonsultasi ya. Di sini juga kita ada telekonsultasi di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Jadi konsultasikan kesehatan Anda hanya cukup melalui video saja ya, atau video call begitu dengan dokter DPJP-nya. Tadi ada yang khawatir misalnya datang ke rumah sakit ya. Betul. Misalnya kita demam takut kena. Nah, itu bisa. Betul. Memanfaatkan. Betul. Nah, telemedicine ya betul. Telemedicine. Betul. Jadi betul. kita ada telemedicine. Jadi untuk yang takut berobat ke rumah sakit, kita juga ada telemedicine. Simpel saja sih di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung ya, dengan promo-promonya. Ada di nomor 0881 522 0309. Jadi saya ulangi lagi ya, untuk telekonsultasi silakan hubungi di nomor 0881 yang ada di bawah sini ya, 0881 522 0309. Dan baik, untuk sesi edukasi kesehatan kita kali ini cukup sampai sini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.